Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Wahda TV sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengannya juga kita selalu haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, salawat ini ya, salam keselamatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan keberkahan dari menyampaikan salawat ini sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu mengikuti jejak langkah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pemirsa Wahda TV sekalian, kembali kita berjumpa di dalam agenda bincang seputar sirah basirah di hari ini kepada ataupun bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Yusuf Laumah, pembina dari program ini di hari ini. Terima kasih untuk waktu yang dengan sampai di hari ini pemirsa sekalian tetap setia mengambil ilmu meskipun kita dalam keadaan offline ya, dan online maksud kami, dan insyaallah semoga manfaat itu terus kita rasakan meskipun saat ini kita akan menghabiskan paket data kita dalam mengikuti kajian-kajian online yang khususnya di Basirah di hari ini. Perbincangan terhadap sirah hari ini, namun sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Yusuf di hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat dan seperti yang antum lihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menyehatkan badan kita, membahagiakan diri kita, membayarkan hutang-hutang kita, melunaskan cicilan kita. Dan yang belum berjodoh mudah-mudahan dapat jodoh, Masya Allah. Yang menunggu momongan mudah-mudahan mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan yang memiliki urusan mudah-mudahan urusannya lancar. Dan bisnisnya juga insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keuntungan yang berlipat ganda. Masya Allah. Selalu pemirsa sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, hal unik yang kalau Ustadz Yusuf Laumah yang mungkin ada di sebagian Ustadz, namun khususnya kepada Ustadz Yusuf Laumah selalu di awal mendoakan kepada kita, yang khususnya saya selalu suka dengan semoga hutang-hutang terlunasi, Masya Allah. Karena itu yang selalu menjadi hammun fil lail wa ghammun fin nahar. Masya Allah. Nestapa di waktu malam dan beban di waktu siang. Gelisah itu. Gelisah. Ya, Masya Allah. Dan pemirsa sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan untuk meninggalkan komentar di ruang kolom komentar live kami Wahda TV Gorontalo. Sudah 14 orang yang tuning, yang bergabung bersama kita di hari ini. Dan di hari ini ada tema menarik yang mungkin kita tahu bersama di kondisi hari ini Ustadz. Ya, sedang hangat-hangatnya Nabi, perbincangan tentang tragedi Charlie Hebdo. Ya, sedang hangat-hangatnya diperbincangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kiranya ada oknum ya yang coba untuk menistakan, namun subhanallah Allah Subhanahu wa taala wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala justru menyempurnakan ya kesempurnaan dari baginda Nabi SAW. Semakin banyak yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita akan semakin dekat dengan beliau ya. Amin. Kita akan semakin dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Ustadz Yusuf Laumah. Kita akan dengarkan butiran-butiran sejarah yang kiranya dahulu Ustadz ya, Anas bin Malik yang diantarkan ibunya dalam ataupun masih dalam keadaan muda. Kemudian silahkan ya Rasulullah, engkau perbantukan saja dia di rumahmu. Pada waktu tertentu Anas bin Malik itu, kata para ulama, wahai Anas bin Malik, begitu beruntung kedua kelopak matamu. Subhanallah. Anas bin Malik yang begitu dekat dengan Nabi SAW, mereka mengatakan dia adalah manusia yang begitu beruntung kelopak matanya. Kenapa? Begitu dekatnya dia dengan Nabi SAW. Kita akan dengarkan ya lebih detail pemirsa sekalian, dan silahkan untuk meninggalkan kolom ya di kolom komentar pertanyaan antum sekalian, dan insyaallah
kita akan jawab ya, dan ada Ustadz di sini yang akan membahasnya di hari ini. Kita akan lebih dekat, selangkah lebih dekat lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari ini, dan kepada Ustadz Yusuf Lauma kita persilahkan. Baik, jazakal khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih pengantar yang sangat luar biasa dari Al-Akh, Al-Ustadz ya, Fadli Dueng tadi, yang mungkin agak berlebihan menyebut dan menyanjung saya, padahal tidak ada apa-apanya. Saya sekedar hanya orang biasa dan hanya sekedar penyampai. Yang menautkan cinta kita adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tujuan dari kajian ini semata-mata membangun cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah SAW ini adalah penyempurna iman. Rasulullah SAW katakan kepada para sahabatnya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian. Tidak beriman di sini bukan berarti seorang itu kafir, tapi kata para ulama, la yatimul iman atau la yakmalul iman, tidak sempurna iman seseorang kecuali dia jadikan Rasulullah SAW orang yang paling dia cintai dan dia kasihi di dalam kehidupannya. Malam ini insya Allah kita akan berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makin kita mengenal, makin kita dekat, maka bulir-bulir cinta itu akan mulai tumbuh, datang, dan insya Allah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bukan kaleng-kaleng orang bilang, ya, tapi cinta yang melahirkan ittiba, cinta yang melahirkan keinginan untuk mencontoh dan mengikuti apapun langkah, perkataan, perbuatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sebuah rahmat yang besar bagi kita sekalian. Kita mendapatkan contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat risalah. Kenapa? Kalau tidak ada Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada kita sekalian, bagaimana kita mau beribadah kepada Allah? Apakah kita mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak ada Rasul yang menerangkan kepada kita sekalian? Mungkin kita tidak akan pernah sujud selama hidup kita. Atau mungkin kita akan sujud, tapi sujud yang bukanlah sujud yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Maka nikmat risalah adalah nikmat yang paling besar di dunia ini. Kita memiliki handphone, memiliki kendaraan, ada buku panduan. Supaya buku panduan tersebut, ya, begini cara perawatannya, begini cara menggunakannya. Dalam kehidupan ini pun Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kita kitab panduan dalam kehidupan dan contoh orang yang mengamalkan panduan hidup itu. Ya, jadi tekstualnya ada dalam Al-Quran, eksekusinya ada dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana khuluquhul Quran, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala terbesar dalam kehidupan ini. Kalau ditanya kepada para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah, padahal nikmat apalagi yang besar diberikan pada manusia melebihi nikmat risalah dan nikmat nubuah. Di dalam Al-Fatihah kita selalu minta nikmat dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Berikan kami jalan orang-orang yang mendapatkan beroleh nikmat. Apakah atau apa jalan orang-orang yang beroleh nikmat tersebut? Ternyata orang-orang yang beroleh nikmat yang dimaksud oleh Allah, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, ketika dirunut dan dinominasikan, yang paling pertama orang mendapatkan nikmat itu adalah ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, para nabi. Meskipun seorang telah menjadi nabi, meskipun seorang telah menjadi rasul, dan dia adalah sebesar-besar nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau diberi pilihan antara menjadi nabi atau menjadi umat Muhammad, maka niscaya para nabi dan rasul itu akan memilih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memegang secarik dari ahli kitab, mungkin itu Bible atau mungkin Taurat atau Injil, kata Rasulullah SAW, apa yang di tanganmu? Kata Umar, secarik, ya, kertas atau sesuatu dari ahli kitab. Rasulullah SAW marah dan mengatakan pada Umar, wallahi, demi Allah wahai Umar, laukana ya Musa, seandainya saudaraku Musa atau Isa itu hidup, niscaya mereka akan ittiba, lattaba'ani, niscaya mereka berdua akan mengikutiku, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa Musa? Nabi Allah Ta'ala, ulul azmi. Siapa Isa? Sama juga, Nabi, Rasul, dan ulul azmi. 5 besar para Nabi dan Rasul. Tapi kalau hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, mereka akan hidup menjadi pengikut Muhammad SAW. Dan itu yang akan terjadi kepada Isa bin Maryam, kepada Yesus Kristus, yang kalau turun di akhir zaman, sang Mesia ini, dia akan memilih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terekam, Ustaz, dalam dalil yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan di akhir zaman ketika Rasulullah SAW, di akhir zaman ketika Rasulullah Isa bin Maryam turun, kaum muslimin sedang sholat asar, diimami oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan Nabi, Imam Mahdi bukan Rasul, manusia biasa, wali di antara wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang soleh dari umat ini, yang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Ketika Imam Mahdi sedang imam sholat asar, datang Isa bin Maryam turun, masuk bergabung dengan kaum muslimin. Imam Mahdi mundur, persilakan Isa untuk imam, tapi Nabi Isa alaihissalam tetap persilakan Imam Mahdi jadi imam sholat. Ini tidak seperti Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengimami sholat subuh, datang Rasulullah SAW yang sudah 1 pekan tidak hadir sholat bersama kaum muslimin karena sakit. Maka datang Rasulullah SAW, dirasakan oleh Abu Bakar, ditahu langkahnya Nabi, Abu Bakar mundur ke belakang. Jadilah Abu Bakar sholat bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah sholat diikuti oleh Abu Bakar, dan kaum muslimin sholat mengikuti Abu Bakar Siddiq untuk sholat. Jadi Abu Bakar berimam kepada Rasulullah, kaum muslimin berimam kepada Abu Bakar Siddiq. Dan itu bolehnya kenapa ada dirijen atau pemandu di dalam sholat-sholat tarawih di Masjidil Haram. Kita dengar Ustaz, apa 2 kali itu orang pak imam. Imam bilang Allahu Akbar, kemudian dibesarkan lagi suaranya, Allahu Akbar. Mungkin begitu suaranya. Dan Imam Mahdi yang yang diminta untuk imam di saat itu, Ustaz, dan konon namanya Imam Mahdi itu sama dengan nama Nabi SAW. Namanya persis seperti nama Rasulullah SAW. Dan nama ayahnya seperti ayah dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi Imam Mahdi nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Kenapa Imam Mahdi tidak tetap diperintahkan oleh Isa bin Maryam tetap sholat? Artinya tetap jadi imam, sementara Nabi Isa memilih menjadi makmum. Sebab di dalam dada Mahdi ada Al-Quran, di dalam dada Isa bin Maryam ada Injil. Maka Al-Quranlah imam, Al-Quranlah pemimpin, Al-Quranlah pengarah. Dan Isa bin Maryam ketika turun di akhir zaman, dia bukanlah Nabi dan Rasul, tapi umat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah yang memimpin kaum muslimin, membunuh Dajjal, memerangi Ya'juj dan Ma'juj, dan menghukumi dunia ini. Tidak ada lagi agama, tidak ada lagi ajaran kecuali ajaran Islam ini. Masya Allah. Ini menunjukkan para Nabi dan Rasul, kalau diberi pilihan antara jadi Nabi dan Rasul, mereka akan pilih menjadi umat Muhammad SAW. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah, menjadi umat Muhammad SAW ini sebuah nikmat yang paling besar. Ada sebuah riwayat, tapi riwayat ini artinya dihukumi dhaif. Namun saya bukan hendak mempromosikan hadis dhaif, tapi hadis artinya riwayat yang dhaif itu sebagai penggembira, sebagai penggembira
penyemangat kita di dalam beramal. Sebuah riwayat disebutkan bahwa Isa bin Maryam sebuah riwayat mengatakan bahwa Musa alaihi salam ya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku membaca di dalam Lauhil Mahfuz, aku membaca di dalam catatanmu, sesungguhnya ada umat ya yang kalau mereka makan bismillah, mereka selesai makan mengucapkan alhamdulillah, selama makanan itu ada di dalam perut mereka, maka dosa-dosa mereka diampuni olehmu ya Allah. Maka kata Musa, jadikanlah mereka umatku. Kata Allah Ta'ala, telah disebutkan bahwa mereka adalah umat Muhammad. Ya. Musa selanjutnya mengatakan, ya Allah, aku telah membaca di dalam tulisanmu, di dalam Lauhil Mahfuz, ya, di dalam kitabmu, bahwasanya ada orang-orang yang kalau mereka berbuat dosa, baru berniat berbuat dosa, tidak ditulis dosa. Tapi kalau mereka berniat berbuat baik, sudah ditulis pahalanya. Ketika perbuatan baik itu mereka lakukan, maka mereka ditulis kedua kali pahala itu dan dilipat gandakan menjadi 10. Masya Allah. Sedangkan kalau mereka berbuat dosa, dosa itu tidak jadi mereka lakukan, mereka ditulis pahala. Kalau mereka berbuat dosa, dosa itu pun ditulis 1 dosa. Jadikan mereka umatku. Kata Allah Ta'ala, tidak, mereka itu umat Muhammad. Banyak keutamaan umat ini. Akhirnya kata Musa alaihissalam, ya Allah, kalau begitu jadikan aku sebagai umat Muhammad. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mulia, betapa indah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang saat ini wujudkan, perlihatkan bahwa benar-benar kita adalah umat yang bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan yang lalu saya telah membahas kenapa kita perlu bersyukur menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah, di antara alasannya, saya tidak akan bahas semuanya, tapi di antara alasan kita bersyukur menjadi umat Muhammad, karena kita Rasulullah SAW sendiri di dalam setiap sholat, di dalam setiap waktu yang beliau doakan selalu umat Muhammad SAW. Ya, kata Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma gfir li Aisyah, ya Allah ampunilah dosa Aisyah. Ya, ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang, yang nampak ataupun tidak nampak, yang ditahu ataupun yang tidak ditahu. Aisyah tertawa senang dengan doa ini karena didoakan oleh Nabi ampunan dari semua dosa. Dan kita ini kan penghalang masuk surga itu dosa. Adam alaihissalam itu keluar dari surga cuma 1 dosa. Kita ini banyak dosa, baru kita lalai tidak mau masuk surga. Masya Allah. Kalau Nabi sudah berdoa minta diampuni, bagaimana doa itu? Ketika Aisyah gembira, kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, kau gembira? Kata istri Rasulullah SAW, ya saya senang dengan doa itu. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, setiap waktu, setiap sholat, aku selalu doakan doa yang sama untuk umatku. Masya Allah. Jadi, Ustaz, Masya Allah. Ya, istilahnya bagaimana lagi kita tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Telah seperti ini perlakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apalagi alasan kita tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 28 orang menuju 30 orang yang online bersama kita di kajian hari ini. Masya Allah. Jalan pulang Ustadz, tatkala kita terlalu banyak dosa, ketika tak ada Nabi SAW, siapa yang akan mengajarkan ini kepada kita? Telah kita berlumuran dosa, adalah Nabi SAW yang telah mengajari kita cara bertaubat. Ustaz, subhanallah. Benar kata Ustaz, para pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan kita sembah di dunia ini kalau semisal tidak ada pemandu? Ya, pemandu kita dan tata caranya seperti apa? Dan cinta ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menyapa antum Ustaz dalam ruang komentar kita. Ada Ummu Fitri Humairah. Beliau mengucapkan salam kepada antum. Assalamualaikum. Ustaz menyimak. Hutu'o Limboto menyimak dari Nabil Izul Haq Salihi. Kemudian ada Ifaira Amurandis dari Monano menyimak.
Masya Allah. Kemudian sampai di Biau, Garut juga menyimak Ibu Hertinjo, Ibu Nurmin Marali. Kemudian ada para pejuang medis kita, Masya Allah. Ferli Akuba, Muhammad Fakhri Pudul dalam lab ya di rumah sakit Ainun Habibi. Mudah-mudahan selalu dijaga kesehatannya dan pasien-pasiennya juga segera sembuh. Masya Allah, insya Allah. Dan pemirsa sekalian rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala, begitu indah pembahasan kita di hari ini. Bagaimana kita tidak akan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan kita, ya, telah mendoakan kita sebagaimana Nabi SAW berdoa setiap harinya kepada Aisyah. Ya, Ustaz ya, seperti itu. Dan mungkin satu pernah terekam di satu babak kehidupannya Nabi SAW saat Nabi SAW kaget, ya, kemudian mengatakan ummati, ummati. Dan yang dimaksud itu ternyata adalah kita. Subhanallah, Masya Allah. Yang ternyata yang tidak pernah melihat beliau SAW, namun selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Maka benarlah para ulama menyampaikan, Ustaz, tatkala pembicaraan kita hanya seputar Nabi SAW dalam hidup ini kayaknya sudah cukup. Karena benar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Komentar antum, Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Sebelum saya lanjut, saya juga menyapa yang belum disapa oleh antum. Ya, ada Pak Zulham Zakaria, ada Ibu Halimah Antogia dari Palu menyimak, Masya Allah. Ada Pak Aras Firmansyah Gobel dan Pak Rizal Tanjung juga dari Kota Mobagu ini mendengar. Dan mungkin siapa lagi, ada yang antum mau tambah? Bertambah lagi, ada jadi sudah 30 orang, Ustaz ya, yang sudah ikut lagi di sini, yang ikut nonton. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Rahimuddin yang telah menjadikan nonton bareng di akunnya, Masya Allah. live streamingnya Wahda TV Gorontalo. Pak Irfan Syahrul baru bergabung, Masya Allah. Iya, selamat bergabung bersama kami Pak Kodrat bin Gara Jafar. Pemirsa Wahda TV sekalian yang rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengarkan lagi tambahan sirah, ya, supaya kita lebih dekat lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alasan demi alasan yang kiranya tak mampu lagi kita mengelak, Ustaz. Ya, nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan menjadi umat Muhammad tadi, yang kalau dipilih seorang itu jadi nabi atau jadi umat Muhammad, maka para nabi akan memilih menjadi umat Muhammad. Masya Allah. Ya. Dan di antara nikmat menjadi umat Muhammad SAW, ya, umat yang bakal mendapat syafaat. Apa itu syafaat? Ampunan dari Allah Ta'ala nanti. Syafaat Nabi SAW ini ada dua. Ada yang disebut dengan syafaat besar, ya, dan yang namanya syafaat uzmah, ya. Dan syafaat uzmah itu disebut syafaat besar kata para ulama karena dia adalah pengampunan untuk orang yang divonis masuk neraka, Masya Allah, bebas tidak masuk neraka. Masya Allah. Ya. Jadi rugi kalau tidak menjadi umat Muhammad, tidak akan dapat ini syafaat. Semua orang pergi kepada para nabi, kepada Adam, kepada Musa, kepada Nuh, kepada Isa. Dikisahkan dalam akhir zaman, Ustaz ya, Masya Allah. Di mahsyar nanti. Di padang mahsyar. Mereka semua tidak bisa beri syafaat. Rasulullah SAW berikan syafaat ini. Orang yang sudah divonis masuk neraka tidak jadi masuk. Syafaat dari Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW ketika melihat umat ini di padang mahsyar, kita akan berdiri 50.000 tahun. Sehari dalam 50.000 tahun itu seperti 1000 tahun penghitungan kita. Dalam keadaan seperti ini Rasulullah SAW menyuguhkan kepada kita, ya. Jadi seperti kita di bandara, kadangkala para pemilik kartu prioritas, ya, entah di bank atau VIP card, ya. VIP card, ya, atau di penerbangan, kadangkala memiliki kartu gold atau kartu prioritas seperti itu. Sehingga kalau pesawat itu delay 1-2 jam, ya, kadang-kala dapat fasilitas. Diberi lunch. Jadi silakan makan sepuasnya, minum sepuasnya. Bahkan menginap di hotel ininya. Iya. Bahkan sebagian kalau mau potong kuku dipotongkan kukunya. Itu bagi para musafir lunch itu luar biasa. Ya, kita kadang-kala kalau untuk pergi umroh menunggu pesawat berangkat,
ada lunch, tentang makan, minum sepuasnya, enak sekali. Di padang mahsyar, Nabi SAW datangkan sebuah layanan. Apa? Pada hari itu tidak ada orang yang haus seperti haus saat itu. Saking hausnya ada yang putus tenggorokan. Tidak ada orang yang lapar, kecuali lapar yang paling sangat pada saat itu. Makanya Rasulullah SAW katakan, orang yang paling lama laparnya di dunia, orang yang paling lama kenyangnya di akhirat. Namun orang yang lama kenyangnya di dunia, mereka lah orang yang paling cepat laparnya di akhirat. Lapar di akhirat itu, di padang mahsyar, bikin perut kita itu terbakar, hancur. Ini 50.000 tahun. Nabi datangkan ya minuman. Kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW akan menunggu kita di telaga, ya di telaga Kautsar. Ya, ini Rasulullah SAW tunggu umatnya yang datang kehausan, silakan minum di telaga Kautsar. Telaga Kautsar, Al-Kautsar itu pemberian Allah Taala sungai di surga. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan kita hafal ayat itu, Inna a'tainakal Kautsar. Kami berikan engkau Kautsar. Apa itu Kautsar? Kautsar yang Allah beri kepada Nabi SAW, sungai di surga. Lebih putih dari susu, lebih harum dari minyak kasturi, lebih manis dari madu. Pinggiran dari sungai itu, dari emas dan perak. Sungai di surga itu, muaranya jatuh ke bawah. Ketika dia jatuh ke bawah, berkumpul menjadi telaga. Telaga itulah yang telaga mahsyar yang disebut dengan telaga Kautsar karena mata airnya dari surga. Umat Muhammad SAW di mahsyar minum air tersebut. Siapa yang meminumnya, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah kehausan dan lapar selama-lamanya. Ya, makanya di antara para ulama ada yang minum air Zam-Zam, karena minum air Zam-Zam ini 5 syuribalahu. Doanya akan diijabah menurut doa kita minum air Zam-Zam. Di antara doa para ulama ketika minum air Zam-Zam, ya Allah, aku mohon padamu hilang hausku di hari kiamat nanti. Ya, artinya, kalaupun kita belum dapat itu Kautsar, kita insya Allah dengan minum air Zam-Zam dan niat kita mudah-mudahan kita tidak haus di padang mahsyar, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Namun ikhwan yang dirahmati Allah, jangan kita mengatakan, Ustaz, jangan sampai saya tidak kebagian telaga Kautsar, minum air telaga Kautsar. Semua umat Muhammad akan dipersilakan minum, ya. Dan kita mengatakan, aduh Ustadz, baru itu mulu dang, sobaku ganti mulu di cangkir atau jangan khawatir. Gelas teko untuk minum itu telaga Kautsar sebanyak bintang di langit. Masya Allah. Ya, sebanyak pepasir di setiap pantai. Makanya orang tidak akan kehabisan gelas, kehabisan teko ketika minumnya, dan telaga itu tidak akan habis diminum oleh umat Muhammad SAW. Ini pemberian dari Rasulullah SAW. Ini jamuan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang rindu kepada kita ketemu. Nabi SAW di akhir hidup datang di kuburan Baki menangis. Apa yang ditangisi oleh Nabi? Nabi menangis karena hanya sahabat-sahabat yang disaksikan, dilihat oleh Nabi. Sedangkan akan datang umat pengikut setia Nabi SAW. Mereka walaupun tidak melihat wajah beliau, tidak mendengar suara beliau, tidak melihat bagaimana wahyu diturunkan. Bahkan ada sebagian di antara kita sampai mati kita belum bisa lihat kampung halaman Nabi SAW. Tapi saya doakan mudah-mudahan bisa haji dan umroh, pemirsa sekalian. Namun walaupun Rasulullah SAW tidak kita lihat bekas-bekasnya, cinta kita tidak kurang kepada Nabi SAW. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi SAW. Nabi rindu kepada mereka. Tapi rindu ini akan terobati kala kita bertemu di telaga Kautsar, ya, telaganya Nabi SAW. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah, ada seorang ulama ketika ditanya, sebutkan apa yang membuatku rindu masuk surga. Karena kalau disebut surga itu tempat nikmat, dunia juga ini tidak kurang nikmatnya. Kalau makan, kurang makan apa yang tidak ada. Ya, kalau Ustadz mau bilang di surga ada buah-buahan, ya udah banyak buah-buahan. Anggur ada anggur, walaupun mungkin Ustadz bilang DP besar beda. Tapi kan makanan so ada di dunia. Kalau istri so ada, dia bilang cantik bidadari, istri saya juga cantik katanya. Walaupun bukan namanya bidadari. Dia bilang semua nikmat di dunia ada. Kalau Ustadz mau sebutkan apa yang membuatku rindu terhadap surga, maka ya disebutkan yang membuat kita rindu masuk surga karena di surga ada Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hak untuk rindu
ketemu dengan Nabi SAW. Dan dengan modal cinta ini, ya, makanya ada sebuah hadis yang membuat para sahabat senang. Kenapa? Kita ini umat yang lemah. Solat kita tidak seperti solat Nabi. Puasa kita tidak seperti puasa Nabi. Akhlak kita tidak seperti akhlak Nabi. Baru kita orang yang tinggi angan-angan mau masuk surga bersama Nabi. Bahkan di antara para ulama, ada orang yang di zaman Nabi SAW, ada para sahabat yang mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini tidak ingin berpisah denganmu di dunia ini. Ya, andaikan masuk surga sekalipun, kami ini takut surga kami tidak setinggi surgamu. Masya Allah. Ya, jadi mumpung kami di dunia, kami ingin selalu dekat dengan Nabi SAW, denganmu, dengan Rasulullah SAW. Makanya mereka pepet terus Rasulullah. Dia bilang mumpung di dunia dekat, karena kalau di akhirat kita orang ini tidak satu level dengan surga. Ada hadis yang Nabi SAW katakan, yang membuat senang para sahabat Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u Al-muhibbu ya ma'al muhibbi yaumal qiyamah. Orang yang mencintai dengan apa yang dia cintai akan sama-sama nanti di hari kiamat atau di akhirat nanti. Modal cinta dengan orang yang dia cintai ini yang paling besar. Makanya dengan modal cinta kepada Rasulullah SAW, kita rindu, kita cinta, kita bela. Ini modal untuk bersama-sama dengan Nabi SAW. Al-muhibbu ma'al muhibbi yaumal qiyamah. Orang yang cinta dengan apa yang dia cintai akan sama-sama di akhirat nanti. Ini yang membuat kita harus marah, benci terhadap kekufuran, kepada Abu Jahal, kepada Fir'aun, ya, kepada Abu Lahab, terhadap perbuatan kufur. Kenapa? Jangan sampai kita ini cinta kekufuran. Jangan sampai kita ini cinta maksiat. Jangan sampai kita ini cinta kepada orang yang berbuat nista, sehingga Allah satukan, ya, modal cinta tersebut. Maka pilihlah siapa yang kita cintai, ya, pilihlah kepada siapa kita mencintai, yaitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Begitu indah, ya, kita mengingat kembali. Bahkan Ustaz, kalau bisa dibilang kisah ini mungkin sudah pernah kita dengar. Kisah ini mungkin sudah terulang berapa kali di telinga kita. Namun Masya Allah, sekali lagi kita mendengarnya, seakan-akan ini baru terasa baru lagi. Terasa, dan itu tanda cinta. Masya Allah. Iya. Cinta Seakan-akan itu, baru kami dengar ini Ustaz. Cinta itu memerlukan pengulangan, iya, dan membuat kita tidak akan bosan. Iya. Lihat suami istri yang saling mencintai. Berapa kata cinta yang mereka sudah ucapkan? Ya, perasaan baru tadi pagi istrinya mengucapkan pada suaminya cinta. Ya, suaminya juga seperti itu. Dia ulang lagi siang, sore. Dan cinta kepada Rasulullah SAW kita nyatakan dalam salawat kita. Ya, kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita juga orang yang banyak-banyak bersalawat untuk Nabi SAW. Ya, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa sallim. Dan ini amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Amalan yang satu kali kita kerjakan 10 balasannya. Dan tanda seorang yang selalu mencintai seorang, selalu dalam ingatan, selalu dalam sebutan. Maka kalau kita mencintai Nabi SAW, selalu mengingat Nabi, selalu mengucapkan salawat untuk Nabi, selalu menyebut nama Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin bersalawat untukmu, ya, separuh hari. Nabi tidak melarangnya. Sepertiga hari, Nabi tidak melarangnya. Nabi dia mengatakan ingin setengah harinya, setengah waktunya, siang, artinya siang malam dibagi 12 jam dia akan bersalawat terus. Nabi tidak melarangnya. Tiba-tiba mengatakan, dia bilang semua waktu dia akan gunakan untuk bersalawat untuk Nabi SAW. Kata Nabi SAW, takufu angka, ya, dengan banyak bersalawat apa yang kau ucapkan, maka cukuplah itu bagimu. Cukuplah itu bagimu artinya Allah menjamin segala kebutuhan dan keperluanmu. Ya, makanya salawat untuk Nabi SAW ini, ya, ajaib. Kenapa? Banyak orang-orang yang memiliki urusan dilancarkan oleh Allah Ta'ala dengan banyak bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Pemirsa Wahda TV sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menarik ya bincang-bincang seputar sirah kita di hari ini. Dan kita menyapa yang baru bergabung bersama kita dan meninggalkan komentar. Ada Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz Yusuf Lauma
Fikum barakallah. dari Pak Kodrat bin Jafara. Kemudian alhamdulillah Kendari hadir yang baru masuk, Amuddin Muad. Oh, Masya Allah. Ustaz Kemudian Amuddin. Pak Dedi Abdul ini dari Lapas. Masya Allah. Barakallah fiik. Ikhwah kita dari Lapas, Ikmin Hambali, Sofian Balu, dan Iya. Umroni Amrullah. Barakallahu fikum Ustaz, sehat selalu antum. Wa fikum barakallah. Bapak Jasri Duri juga dengan Ini komentarnya. Ustadz Jasri Masya dari Allah. Palu, Masya Allah. Ustaz Jasri ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah Semoga Allah fiik. Subhanahu wa taala terus mempertemukan kita dalam kebaikan Ustaz. Iya, Abu Hamad, Masya Allah. Barakallah fiik ya Syekh. Masya Allah. Menarik Ustaz, sampai di titik salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Maka tak heran Ustaz ya, setelah Allah Subhanahu wa taala singkapkan bagaimana cintanya Nabi SAW dalam Al-Qur'an kepada umatnya, azizun alaihi ma anittum. Ya, begitu inginnya Nabi SAW menginginkan kebaikan kepada kita. Ya. Harithun alaikum wabil mu'minina rahimah. Bil Kemudian mu'minina raufur rahim. Raufur rahim ya. Ya. Dengan orang-orang Orang-orang mukmin, beriman, Nabi SAW penyayang. Masya Allah. Maka tak heran ya, yang paling pelit di antara kita Ustaz, yang paling bakhil di antara kita, tatkala cinta ini telah begitu besar dari Nabi SAW, kemudian hanya untuk mengucapkan salawat kepadanya kita begitu bakhil Ustaz, Ya, ketika ya. mendengar Ya, namanya. Allahumma Insya Allah. shalli Komentar ala antum Ustaz. Ya. Jadilah kita orang yang karim. Jadilah kita orang yang dermawan. Kedermawanan kita terhadap Nabi SAW adalah banyak-banyak bersalawat untuk Nabi SAW. Tidak benar anggapan orang-orang yang mengatakan syubhat yang dikatakan itu menipu Nabi minta didoakan, minta diselamatkan, disalawatkan. Iya. Iya. Berarti hanya dia yang selamat. Ya cuma dia yang selamat. Iya. Ya. Dan lihat jopat orang lebih baik ngoni datang di juru selamat. Iya. Kalau Isa bin Maryam dia juru selamat. Untuk Muhammad SAW dia yang minta diselamatkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya, ini adalah syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang ya yang tidak senang terhadap Islam dan kaum muslimin. Bagaimana menjawabnya? Ya. Yang pertama, ya keselamatan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Isa bin Maryam dia ya bukan juru selamat. Ya. Ini Allah tanya kepada Isa bin Maryam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahi min dunillah?" Wahai Yesus, kau katakan pada manusia, jadikan aku dan ibuku, itu Yesus dan Bunda Maria, sebagai dua Tuhan yang disembah selain Allah. Kata Nabi Isa, apa? Ya, dan ini silakan cek di dalam Quran, surah Al-Imran. Kata Isa bin Maryam, ya, ta'lam ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku. In qultu faqad alimta. Kalau aku pernah katakan itu, tentu engkau tahu ya Allah. Tapi Nabi Isa tidak pernah mengatakannya. Ini bara'ah, berlepas dirinya Nabi Isa dari orang yang menyandarkan keselamatan kepada beliau. Ya, dan orang-orang minta keselamatan pada Isa, pada Musa, pada Nuh. Mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kepada Nabi SAW. Kemudian kita bersalawat untuk Nabi banyak-banyak. Ini bukan Nabi yang perlu salawat. Bukan Nabi yang perlu doa itu. Justru doa dan salawat itu manfaatnya kembali kepada kita sekalian. Ya, saya pernah sampaikan dulu. Kenapa para tentara kita, seorang kopral harus duluan hormat sama jenderal? Bukan dia tunggu dulu hormatnya jenderal baru kopral angkatan. Atau saya salah? Begitu ya? Iya, kurang lebih jenderal lebih tinggi Ustaz. Iya, jadi siapa yang duluan hormat? Kopralnya. Kopralnya dulu yang harus hormat kepada jenderal. Saya tanya, bagaimana sang kopral ketemu jenderal dan dia tidak hormat? Ya, kerugian bagi kopral itu sendiri. Ya, kenapa? Karena dalam disiplin, ya, dia tidak melaksanakan satu disiplin, ya, penghormatan terhadap atasannya. Apa sebabnya? Bisa-bisa dia dimutasi, bisa-bisa dia tertunda kenaikan pangkat. Ya, harusnya engkau yang hormatmu itu, si jenderal, dia tidak butuh itu hormat. Engkau hormati atau tidak, dia tetap jenderal. Tapi hormatmu terhadap jenderal, karirmu. Ya. Umat Muhammad SAW, kalau engkau tidak bersalawat untuk Nabi, Nabi tetap Rasul. Wa rafa'na laka dzikrak. Tapi dengan bersalawat untuk Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, man shalla alaihi wahida, sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat, berdoa untukku satu kali, Allah balas dengan 10 kali.
Itu dari Allah, dari malaikat. Dan kalau Allah bersalawat untuk kita, artinya Allah ampuni. Dan kalau malaikat bersalawat untuk kita, artinya malaikat minta kepada Allah untuk diampuni. Jadi kebaikan kita ketika kita banyak bersalawat untuk Nabi SAW. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan kepada penonton yang barangkali belum disebut akan antum tadi. Ya, selain Pak Umroni Amrul dari Palu, ada Pak Muhammad Fandi Hatta dan Ibu Sulastri juga dari Kota Mobagu ya, menyimak acara ini. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah, pemirsa Wahda TV sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah kita membicarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari ini, kemudian kita membentuk ataupun membuat program Basirah ini adalah salah satu bentuk pembelaan kita kepada Nabi SAW. Ya, sebelum kejadian Charlie Hebdo kemarin, maka ini adalah bentuk pembelaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemarin yang sangat disayangkan Ustadz, ya, keluar dari lisan yang dahulu tatkala kita melihat sejarah pemilihan seorang ya presiden di Perancis, ternyata Macron ini ya disokong oleh paling banyak muslim yang memilihnya. Lalu kemudian terjadi hal yang kita tidak inginkan yang begitu keluar di lisan Macron ini. Komentar antum Ustadz sebagai pembelaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membela Rasulullah SAW adalah keutamaan yang diperebutkan para sahabat Nabi SAW. Artinya kesempatan membela Nabi ini cuma ada di hidupnya Nabi, dan itu diberikan kepada para sahabat Nabi ketika mereka berjejal menjadi tameng hidup Nabi SAW dalam perang Badar. Abu Dujana yang membiarkan punggungnya seperti landak kena anak panah demi melindungi Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW mengatakan ada hamba Allah yang akan dicabut nyawanya dalam waktu dekat. Kata Abu Bakar memahami bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, biar kita pepapa deng mama jo yang mati duluan. Jangan engkau wahai Rasulullah SAW. Membela Rasulullah SAW ini keutamaannya hanya ada pada diri para sahabat. Tidak setiap waktu diberikan oleh Allah. Di waktu ini ada orang yang menjelekkan, ada orang yang menistakan Rasulullah SAW. Maka ini adalah kesempatan umat ini, kesempatan orang-orang yang memiliki ya peluang untuk membela Rasulullah SAW, mewujudkan tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, seandainya ada orang yang memaki, ya, mengata-ngatai orang tua kita, wa iyazubillah, ya, dan dia adalah penjual nasi kuning atau tukang warung, maka kita sebagai anak yang cinta pada orang tua, ya, kita bilang tobat, tidak mau lagi berjualan di situ. Bahkan perlu kita orang mau bikin akan warung dan undang orang tidak usah pilih di sini. Ya, kita akan balas dendam, tapi balas dendam yang tidak melanggar hukum. Ya, kita miskinkan dia, ya, kita sabotase dia, ya. Dan itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat pongah Perancis, ya, presidennya Macron menistakan Rasulullah SAW karena mereka kuat. Kenapa? Karena kita kaum muslimin setiap hari dalam kajian, dalam majelis taklim, kita orang minum itu air minum yang dibuat Perancis. Kita makan snack yang dibuat Perancis. Ibu-ibu kita berdandan dengan make up buatan Perancis. Ya, sehingga Perancis mengatakan, ya, artinya sudah mengata-ngatai kita karena dia sudah menganggap sok kasih makan 4 orang, sok kasih minum, kasih pakai baju. No, kalau bukan kita orang ini Anda makan, tidak minum, tidak pakai baju, ya, tidak tahu lipstick, tidak tahu gaya. Ya, artinya kehormatan kita sudah gadaikan sehingga dia berani sekarang mengata-ngatai kita. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya berkali-kali mengatakan bahwa Amerika dan Cina ketika berperang hari ini yang kita masih lihat, mereka tidak berperang dengan mesiu, padahal sama-sama memiliki bom nuklir. Tapi opsi perang-perangan yang begitu mereka tidak lakukan. Tapi perang apa yang mereka tempuh? Perang dagang. Ya, maka kita kaum muslimin
ya, air minum kita yang hadir di majelis taklim, yang sekarang isi di galon kita, ya, ini yang membuat pongah Perancis. Orang mengatakan, Ustaz, satu botol air tidak bikin bangkrut Perancis. Tapi kita mengatakan, ya, kecil apa yang kita boikot, namun memberi posisi kita di akhirat nanti, siapa kita di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah cecak yang disunnahkan dibunuh 40 ekor oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi? Ya, ketika ditaklil para ulama, kenapa dibunuh cicak? Pada hewan lain tidak boleh, seperti semut tidak boleh. Karena waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrus, salah satu hewan yang menjulurkan lidahnya meniup api itu cicak. Baru kita mengatakan, apa tiupan cicak bikin menyala api? Tidak, dari jauh lagi. Tapi lidah yang menjulur ketika Nabi Allah Ta'ala sedang dibakar, ya, menunjukkan tidak ada pembelaannya kepada Nabi Allah Ta'ala Ibrahim ketika dibakar oleh Namrus. Ya, maka air satu gelas yang kita korbankan, ya, kita tidak beli, ya, kita tidak belanjakan karena cinta kita kepada Nabi SAW, ya, maka ini merupakan pembelaan. Bahkan para ulama mengatakan, ya, jangan masukkan, ya, ke dalam jualan kita, ke dalam warung kita, ya, benda-benda yang kini berubah menjadi najis karena mereka telah menghina Rasulullah SAW. Tentu kenajisannya di sini bukan zat, ya, tapi karena alasan. Ya, wallahu taala alam. Masya Allah. Dan ya, kita tahu bersama, Ustaz, pembelaan ini sudah turun temurun dari zaman sahabat, dan subhanallah, pembelaan kita, Masya Allah, masih terhitung sangat kecil. Ya, dan itu mungkin masih berat dilakukan oleh beberapa orang, ya, di antara kita. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, fadhal. Terkait rasa cinta kita kepada Nabi SAW saat melihat ataupun adanya peninggalan dari Nabi SAW berupa rambut dan sendal, kemudian ini dicium, kemudian ini seakan didramatisi, ditangisi, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Baik, cinta kepada Rasulullah SAW, ya, itu kan cinta ada tanda-tandanya, ya. Namun tanda besar dalam mencintai Nabi SAW ada 3. Jangan sampai kita keliru di dalam semua kita atasnamakan mencintai Rasulullah SAW. Ya, cinta kepada Rasulullah SAW, tanda-tandanya, ya, tanda terbesarnya yang pertama, tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang Nabi katakan. Jadi kalau benar hadis Nabi, fahadha madhabi, kata para ulama, kalau benar hadis Nabi, itulah mazhabku. Ya, sehingga kita peduli terhadap apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi sabdakan, itu yang kita amalkan. Jadi membenarkan perkataan Nabi SAW. Yang kedua, ya, imtithalu fima amar, laksanakan apa yang Nabi perintah. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga adalah tinggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Ya, karena seorang yang mencintai tidak akan mungkin terhadap kekasihnya dia lawan perintahnya, ataupun larangannya dia kerjakan. Itu bukan orang yang mencintai. Ya, suami istri, apa yang mengekalkan hubungan suami istri itu kan tanya kepada suami atau cek kepada suami 5 tahun terakhir apa yang dia sukai. Itu yang dibuat oleh istri. Teliti juga apa yang tidak disukai oleh istri oleh suami, dan itu yang dijauhi oleh suami. Maka insya Allah cinta harmonis keluarga itu akan jalan karena melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, membenarkan perkataan Nabi, ini yang besar. Adapun mencintai Nabi SAW dengan tabarruk, mengambil berkah dari jasad Nabi SAW, artinya tidak ada manusia yang diambil berkah dari jasad atau peninggalan jasad manusia kecuali itu hanya Rasulullah SAW Al-Mustafa, ya, dan hanya Rasulullah SAW sendiri. Ini tidak dilakukan oleh orang kepada Hasan walaupun cucu Rasulullah SAW, kepada Husain walaupun cucu Rasulullah SAW, hanya kepada Rasulullah SAW. Ini tabarruk terhadap jasad. Termasuk di antara peninggalan jasad Nabi SAW, mungkin bila mana ada rambut, bila mana ada janggut. Namun para ulama telah membahas asar peninggalan Rasulullah SAW ini, bahwa hari ini tidak ada lagi
yang tersisa dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, terutama dari bekas jasad beliau, ya, sehingga rambut, janggut yang diklaim sebagai peninggalan Nabi SAW ini para ulama, ya, tidak mempertanggungjawabkan kesohihannya. Kenapa? Karena telah banyak pengakuan-pengakuan di abad-abad pertengahan bahwa ini adalah peninggalan Nabi, ini adalah warisan Nabi. Tapi semua itu adalah pengakuan. Ya, semua yang ditinggalkan dari Nabi SAW sanadnya ada. Artinya perkataan Nabi SAW hari ini tidak akan ada orang yang bisa memalsukan perkataan bahwa Nabi berkata seperti ini. Kenapa? Karena semua yang ditinggalkan oleh Nabi ada sanadnya, kodifikasinya, sehingga tidak memungkinkan seorang untuk memalsukan. Nah, peninggalan jasad Rasulullah SAW seperti rambut, baju, ya, sandal dan seterusnya, ini harus ada dipertanggungjawabkan sanadnya. Dan para ulama mengatakan bukan hampir, ya, hari ini tidak ada lagi dari bekas-bekas Rasulullah SAW, ya, yang masih bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah warisan Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya orang-orang yang mengaku mereka memiliki ini dan itu yang ditinggalkan dari Nabi SAW. Sehingga jamaah sekalian dirahmati Allah, atas hal ini, ya, di dalam mencintai Nabi SAW kita harus benar, ya. Jangan fokus terhadap apa yang orang katakan, ini sandalnya Nabi, ini pisaunya Nabi, ini baju Nabi, ya, baru ini janggut Nabi SAW. Tidak bisa kita bertanggung jawab apa itu betul dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak menginginkan kita seperti itu, ya. Yang Nabi SAW katakan, kalau kita mengaku sebagai umat, ya, Nabi sudah katakan kalau kita orang yang peduli terhadap sejarah, terhadap peninggalan, kata Nabi SAW, ada dua warisanku, Kitabullah wa sunnah. Al-Quran dan sunnah, inilah warisan Nabi SAW. Atas warisan ini Hasan dan Husain, mereka bersungguh-sungguh menguasai warisan Nabi SAW, yaitu ilmu, yaitu hadis dari Nabi SAW. Maka siapa yang menguasai Al-Quran, menguasai hadis dari Nabi SAW, menimba ilmu dari Nabi SAW, ini adalah peninggalan yang tidak diragukan lagi kebenarannya, dan telah beruntunglah orang tersebut. Mereka disebut dengan pewaris Nabi, ya. Nahnu ma'syaral anbiya, kami para nabi dan rasul tidak meninggalkan dirham wala dinar maupun dirham sebagai warisan. Innaman warisul ilm, akan tetapi kami mewariskan ilmu. Faman akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu Nabi, ilmu Islam ini, sesungguhnya dia telah mengambil warisan yang paling banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, pemirsa Wahda TV sekalian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cinta ini semakin jelas, arahnya semakin kita tahu, dan mungkin, iya, butuh juga kehati-hatian kita. Kiranya begitu inginnya kita menyatakan cinta ini kepada Nabi SAW, namun ternyata cinta ini tidak sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu banyak hal-hal yang sebenarnya sudah begitu terang, seperti yang telah dijelaskan oleh Ustadz tadi, bahwa yang diwarisi Nabi SAW yang itu mungkin sudah jelas juga dari lisan Nabi SAW, ya, amraini lan tadallu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah sampaikan dua perkara yang memang ditinggalkan kepada kita, yang bahkan yang diwarisi ini tidak akan pernah tersesat, ya, orang-orang yang memegangnya, yang mengikutinya, yang sebagaimana telah disampaikan oleh Ustadz tadi, adalah kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengannya insya Allah cinta kita akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cinta kita akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kami tidak bisa membayangkan, ya, tatkala Ustadz Yusuf cerita seakan-akan kita hidup di zaman Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ustadz, ya, keimanan ini naik, ya, sebagaimana dulu mungkin, ya, kita kenal nama sahabat Handalah, ya, dia mengatakan, ya, nafaq, ya, Handalah, ya, saya telah munafik, ya, telah munafik Handalah, padahal dirinya yang dikatakan sampai dibawa Abu Bakar As-Siddiq. Kita sudah tahu bersama ceritanya kepada Nabi SAW. Subhanallah, jawaban yang begitu indah dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sejatinya Handalah mengatakan surga ini begitu dekat ketika kami bersamamu, ya Rasulullah. Namun ketika kami kembali
kepada keluarga kami, maka kelihatannya perasaan kami surga ini menjauh. Komentar antum, Ustaz. Ya, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang besar. Maka bila mana kita termasuk orang yang cinta Rasul, ya, amalkan betul tanda dari cinta tersebut, ya, karena cinta tersebut membutuhkan pembuktian, ya. Kullu da'in waslan bilailah. Semua bisa saja mengatakan saya cinta pada Laila. Tapi siapa yang benar-benar ya dicintai oleh Laila? Ya. Kullu da'in waslan bilailah. Semua orang mengatakan saya cinta pada Laila, tapi Laila mengatakan wal Laila la tuqirru bidzaka. Tapi Laila mengatakan saya tidak kenal dengan dia. Rasulullah SAW banyak yang mencintainya. Bahkan mereka ingin minum telaga Kautsar. Mendapatkan telaga Kautsar, mereka buru-buru mau minum. Tapi ketika mereka mau mendekat dari telaga Kautsar untuk minum sebagai hak dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah SAW, tiba-tiba mereka ditangkap oleh para malaikat. Mereka dijauhkan dari telaga Kautsar sehingga tangan mereka masih meraih-raih dan Nabi SAW masih mengejar-ngejar, umatku, umatku. Tapi dikatakan kepada Rasulullah SAW, engkau tidak tahu apa yang mereka telah lakukan, engkau tidak tahu apa yang telah mereka kerjakan seketika engkau meninggal, wahai Nabi. Kata Nabi, memang mereka bikin apa? Ya, ternyata yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW adalah orang-orang yang mengatasnamakan perbuatan, padahal perbuatan itu tidak pernah Nabi kerjakan. Itu kata para ulama, orang-orang yang dijauhkan dari telaga Kautsar dan dijauhkan itu tidak lain mereka orang berbuat bid'ah. Ya. Dan bid'ah ini adalah sesuatu yang harus kita jauhi. Tidak akan bersatu cinta pada Nabi dan bid'ah. Dan apa yang dikatakan bid'ah? Bid'ah adalah tambahan dalam perkara ibadah kepada Nabi SAW, dalam perkara ibadah kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ibadah Nabi membatasi, haruslah sesuai dengan petunjuk Nabi. Kata Nabi SAW, sallu ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihatku salat. Jadi dalam hal salat harus sesuai ucapan dan gerakan itu dengan Nabi. Dalam hal ibadah harus sesuai ucapan dan gerakan itu dengan Nabi. Jangan pernah beribadah kalau ucapannya tidak seperti ucapan Nabi. Jangan pernah beribadah kalau perbuatannya bukan perbuatan Nabi. Sebaliknya, Nabi SAW dalam perkara dunia, dalam perkara mengkawinkan kurma, itu perkara dunia. Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalianlah yang paling tahu tentang urusan dunia. Sehingga Nabi SAW membolehkan para sahabat dalam urusan dunia, silakan buat tanpa minta petunjuk dari Nabi. Dalam arti kalau orang mau protes, Ustaz, semua Ustaz mau ngomong bid'ah, Ustaz juga siaran Facebook ini kan bid'ah. Saya tanya, apa siaran Facebook ini ritual? Apa siaran Facebook ini ibadah? Orang mengatakan bukan ibadah, bukan ritual. Tapi ini apa? Dunia. Dalam perkara dunia Nabi mengatakan kalian yang paling tahu urusan dunia. Jadi dalam perkara dunia silakan berbuat bid'ah. Memang naik oto bid'ah, mau naik motor bid'ah, bikin saja itu bid'ah dunia. Dan bid'ah itu inovasi. Bahkan dalam perdagangan, dalam jual beli, ya pebisnis yang tidak bisa berbuat bid'ah tidak maju bisnisnya. Dalam arti seorang marketing yang tidak kreatif di dalam inovasi, penjualan itu saja kurang laku DP jualan. Orang yang laku jualannya hari ini orang yang paling banyak berbuat bid'ah di dalam jualannya. Orang yang kreatif, orang yang inovatif di dalam jualannya. Maka dalam urusan dunia silakan berbuat bid'ah, tapi dalam perkara ibadah harus ada panduannya dari Nabi SAW. Kalau kita cinta Nabi hari ini, lihat betul ritual ibadah kita. Apalagi ritual yang tentang cinta Nabi. Apa Nabi melakukan hal ini atau tidak? Karena jangan sampai kita orang cuma teriak-teriak sepanjang malam bahwa kita adalah pencinta Nabi, tapi ya Nabi SAW mengatakan umatku, umatku, tapi dijawab oleh para malaikat, kau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sesudahku nanti. Jadi cocokkan perbuatan ibadah itu dengan ibadah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
lihat lagi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ini sudah memang benar-benar apa yang sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW telah menyampaikan ataupun para ulama telah menyebutkan bahwa apa yang telah ditinggalkan Nabi SAW ini begitu putih bersih, yang malamnya terang seperti siang, apalagi di siang harinya. Masya Allah. Dan pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang baru bergabung juga. Saat ini kita sementara membicarakan manusia, ya, pemilik rumah yang mungkin ukurannya 5 kali 4 lebih besar rumah kalian. Saat ini kita membicarakan pemilik rumah yang disekat-sekat, tak begitu ya, luas, yang mungkin pemilik rumah tersebut sering tersenggol kakinya dengan istrinya. Namun dialah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia terbaik. Masya Allah. Perhatikan cinta kita pemirsa sekalian, karena cinta ini tidak akan sampai, ya. Cinta ini tidak akan sampai ketika kita tidak mengikuti dirinya. Dan perhatikan di sekitar dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan bukanlah itu yang menjadi ya tolak ukur, Ustadz. Ya. Betul. Tak perlu ya apa namanya sebanyak apa harta kita untuk kita mencontoh Nabi SAW. Ya, ada hal-hal yang begitu sederhana, bahkan mungkin digambarkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amilatun nasibah. Ada yang beramal dengan susah payah, ada yang mungkin menghambur-hamburkan hartanya, yang kiranya dia mengira ini akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Ini akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, tasla naran hamiyah. Ternyata itu adalah jalannya, ya, atau ujung-ujungnya Allah tetap memasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillahi min dzalik. Ustaz, sampaikan lagi, ya, kisahkan kepada kami, Ustaz, meski hanya singkat, di mungkin 5-7 menit terakhir, tentang kondisi dunia Nabi SAW, rumah yang begitu apa istilahnya, begitu sederhana, namun ternyata dari situlah sumber cahaya datang, yang mungkin sesekali kisah ini langsung segar dalam pikiran kami, Ustadz, adalah Aisyah yang sering kaget ternyata sudah menyentuh kaki Nabi SAW. Begitu sempitnya rumah Nabi SAW. Fadhol Ustadz. Baik, jazakal khair, Masya Allah. Sebelum mungkin ke apa yang jadi pertanyaan antum, ya, barakallahu fiik, Bapak Fathuddin yang menyimak kita, Pak Dokter juga Masya Allah telah memberi komentar dalam kesempatan ini. Masya Allah, selalu doakan mudah-mudahan Pak Dokter Elson Zakaria selalu dalam keadaan sehat walafiat Insya Allah. Dan beliau bertanya tadi tentang salawat itu, bahwa memang sebelum saya masuk ke rumah Rasulullah SAW, ya, memang cinta kepada Rasulullah SAW wujudnya adalah banyak bersalawat, dan salawat ini ibadah. Ketika dia jadi ibadah, bersalawatlah kita seperti Rasulullah bersalawat, karena Rasulullah SAW sendiri bersalawat. Dan orang bilang, beliau yang disalawati baru beliau bersalawat. Iya. Dan bagaimana salawat Rasulullah? Salawat Rasulullah adalah salawat yang disampaikan kepada kita sekalian. Makanya salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Apa itu salawat Ibrahimiyah? Salawat yang dalam salat sesudah tahiyatul barakatus salawatut thayyibatulillah kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini salawat yang paling besar. Di masyarakat kita beredar salawat, ya. Ustaz, kenapa itu tidak boleh kita orang mau salawat munjiat? Ya, ada yang panjang itu salawatnya. Iya, atau ada apa dengan salawat syifa dan seterusnya? Jamaah sekalian dirahmati Allah, semua salawat itu bagus karena adalah doa, salawat dan salam untuk Nabi SAW. Namun yang dikritik dari beberapa salawat yang ada ini, ya, harusnya kepada Nabi SAW kita doakan, ya Allah, sholli wa sallim, berikanlah salawat dan salam untuk Nabi SAW. Jadi kita kepada Nabi SAW berikan salawat dan salam. Di saat kita berdoa, di saat kita meminta, mintanya kepada Allah. Dalam salawat munjiat, permohonan doa itu kepada Rasulullah SAW.
Dan itu yang tidak boleh. Karena di dalam Al-Fatihah sendiri, hak doa itu hak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami berdoa, hanya padamu kami meminta, hanya padamu kami beribadah. Jadi hak permintaan prerogatifnya Allah Ta'ala. Tidak boleh minta kepada Rasulullah SAW. Makanya siapa-siapa yang berdoa dan minta kepada Rasulullah SAW, sesudah Rasulullah SAW wafat, ini adalah permintaan dan doa kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang jauh-jauh Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memperingatkan umat ini, ya, tentang Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, orang-orang yang minta kepada orang yang soleh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak berani minta turun hujan. Biasa orang-orang minta turun hujan kepada Nabi SAW kalau musim paceklik. Tapi ketika Nabi wafat, Umar tidak berani minta di kuburan Nabi minta turun hujan. Karena adalah doa dan permintaan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk Nabi SAW tidak boleh kita minta kepada beliau. Ya. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita mengatakan, kan ada hadis Nabi mengatakan, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi kabir. Bertawassullah dengan kehormatanku, dengan kebesaranku, karena jah, kehormatan dan kebesaranku besar di sisi Allah. Para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Apa makna hadis dhaif? Bahwa Nabi tidak pernah mengatakannya. Kalau Nabi tidak pernah mengatakannya, maka amalan itu tidak boleh dibangun di atas hadis yang Nabi tidak pernah mengatakannya atau hadis dhaif tadi. Rumah Rasulullah SAW yang ingin antum sampaikan. Masya Allah. Rasulullah SAW berhak membuat istana, berhak membuat rumah yang besar. Tapi Rasulullah SAW hanya membuat, kalau bahasa kita cuma gubuk, rumah kecil. Kamar Rasulullah SAW dengan Aisyah adalah kamar yang dimana Rasulullah SAW juga sholat. Tapi ketika Nabi akan sujud, terpaksa Nabi harus menyingkirkan kaki Aisyah supaya ada tempat buat Nabi SAW sujud. Ya. Tapi ini berkaitan dengan kebahagiaan. Banyak orang yang memiliki rumah yang luas, kendaraan yang mewah, ya, kebun ada di mana-mana. Ya. Namun kebahagiaan itu kata Rasulullah SAW, as-sa'adah hahuna. Kebahagiaan itu ada di hati ini. Ya. Artinya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada kaitan kebahagiaan dengan rumah, dengan kendaraan, dengan dunia ini. Ya, karena bahagia itu bagaikan air, ada sumbernya. Sumber bahagia itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala kita dekat dengan sumber kebahagiaan, disitulah kebahagiaan itu diberikan. Manakala kita jauh dari sumber kebahagiaan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang menjauh dariku, dari Allah, sumber kebahagiaan, baginya penghidupan yang sempit, sesak dada dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Namun Rasulullah SAW tidak melarang kita untuk, ya, artinya bermewah-mewah ataupun bagus rumah, bagus kendaraan, karena semua itu kata Rasulullah SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan, ya. Yang Nabi larang kalau sogaga rumah, sogaga kendaraan, jangan sombong. Karena sombong itu adalah batarul haq. Yang dimaksud sombong itu adalah menolak kebenaran, ya, wagamdun nas, dan mengecilkan manusia atau mengentengkan manusia. Itu sebenarnya yang dilarang oleh Nabi SAW. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Dan lebih dari 60 menit ya, sudah lebih dari 1 jam live streaming kita di hari ini, dan mungkin masih ada waktu sekitar beberapa menit ke depan sebelum waktu iqamah dikumandangkan di Masjid Islamic Center Wahda Islamiyah Gorontalo. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Wahda TV Gorontalo yang telah setia tuning, setelah setia membersamai kita di kolom komentar, yang telah meninggalkan komentar, kemudian yang selalu aktif menyaksikan, ya, Basirah ini salah satu program kita. Dan jangan lupa insyaallah di besok hari ada DJ Kopi yang telah Ustadz sudah bocorkan sedikit materinya tentang meminum ataupun keutamaan, ya, meminum di telaga Nabi SAW, telaga Kautsar. Dan insyaallah ini akan sama-sama kita ikuti bersama online juga, namun kita live-kan lewat ya, Jakob Ustadz, ya, Warkop di Wahda TV Gorontalo. Dan memang Masya Allah hari-hari ini adalah hari-hari mencintai Nabi. Ya, memang ada orang yang menistakan Nabi. Pembelaan kepada Rasulullah SAW luar biasa. Ya. Dan ini juga berkenaan dengan Rabiul Awal, di mana banyak kaum muslimin mengingat kelahiran Nabi SAW, ya, mencintai Rasulullah SAW. Dan ini adalah sebuah sahwah,
Ini adalah sebuah kebangkitan umat, ya, yang kita mengapresiasi kecintaan kaum muslimin. Oleh karenanya taklim seperti ini memberi pengetahuan siapa sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengupas Rasulullah SAW adalah sebagai seorang Rasul, dan diri Rasulullah SAW juga sebagai manusia biasa, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu agar cinta ini bukan hanya menjadi sebuah semangat. Bagaimana cinta sebagai semangat? Ketika kita hanya semangat beragama tapi tidak paham apa itu agama. Ada sebuah anekdot, boleh bercerita sedikit? Ya, ini kisah saya dikisahkan oleh guru-guru kami waktu kuliah dari Timur Tengah. Jadi ada orang semangat beragama. Ketika dia ketemu dengan seorang tenaga kerja dari Filipina, ditanya, kau agamanya apa? Tenaga kerja itu mengatakan, saya bukan Islam. Ya, disebut agamanya. Langsung yang semangat ini mengatakan, wah iyauzubillah, ente tidak masuk Islam. Ya, kalau begitu kita semua potong. Wah iyauzubillah. Ini beragama tapi semangat, tapi tidak memiliki ilmu. Dia bilang, kalau kau tidak Islam, kalau begitu semua, ya, dia ancam. Baru orang yang ketakutan ini mengatakan, kalau begitu ajarkan aku bagaimana masuk Islam, atau biarkan aku masuk Islam supaya anda tidak potong. Akhirnya yang semangat ini mengatakan, wallah, aku tidak tahu juga bagaimana caranya supaya kau masuk Islam. Jadi gencar menyuruh orang masuk Islam, ya, bahkan mungkin dengan cara yang agak keras menyuruh masuk Islam. Giliran ditanya, bagaimana itu Islam? Apa itu Islam? Ya, bagaimana seorang supaya masuk Islam? Giliran, saya tidak tahu bagaimana caranya. Ya, cinta kepada Nabi SAW kalau hanya semangat, tidak tahu bagaimana cara mencintai, ya, maka kita akan dipalingkan ataupun diajarkan kita hal-hal yang seperti tadi, ya. Orang akan bilang ini sandalnya Nabi, ini rambutnya Nabi, ya, padahal tidak ada ilmu ataupun, ya. Jadi kita disesatkan oleh, ya, hal-hal yang kita tidak pahami, ya. Makanya hal yang paling indah sebenarnya di dalam mencintai Nabi SAW, ya, memuliakan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itu wasiat beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai sumber dari ilmu tersebut. Baik, mirsa Wahda TV sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu menarik. Iya, ya Ustaz. Pembicaraan kita di hari ini tentang basirah, dan ya kita sudah berada di penghujung waktu kita dalam program basirah di hari ini, kajian online. Masya Allah, kita membicarakan seorang yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak. Dan Masya Allah, setiap sendi, setiap sudut, ya, kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu hal yang kiranya tatkala kita melewatkan ini, maka ini ataupun kita mengabaikan ini, kita bermaksiat kepadanya, ini menjadi maksiat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita mengikutinya, ini adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kami rasa sudah cukup, dan terima kasih atas seluruh atensi, kemudian semua yang telah mampir di kolom komentar kami. Ya, pantau terus ya halaman resmi kami di Wahda TV Gorontalo. Dan mungkin singkat Ustadz, ya, mungkin di 1 menit terakhir, ya, closing statement antum menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz. Kadang-kala kalau ketika seorang mencintai sesuatu, ada istilah cinta tepuk sebelah tangan. Tapi orang yang kita cintai ini, orang yang sudah duluan mencintai kita, bahkan sebelum kita lahir. Iya. Ketika kita lahir, cinta Nabi SAW kepada kita sekalian. Beliau sembelihkan kita, ya, kurban setiap tahun, ya. Dan Rasulullah SAW suruh orang tua kita untuk akikah, menyambut kita di hidup di atas dunia ini. Ketika kita hidup pun, ya, orang yang kita cintai telah menunjukkan kita dari sejak bangun sampai tidur apa hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tanda cinta Nabi SAW. Sampai kita mati pun Nabi SAW, ya,
menyuruh orang-orang untuk mengurus dengan baik jenazah kita, ya, dijadikan itu adalah fardu kifayah, ada tanggung jawab banyak bagi semua jamaah. Ini cinta Nabi SAW. Bahkan ketika kita di dalam kubur, Nabi SAW ajarkan kita amalan-amalan yang supaya kita selamat dari azab kubur. Ya, ini semua adalah cinta dari Nabi SAW kepada kita sekalian. Ya, jadi cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Dan pemirsa sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, begitu bergetar ya kita mendengarkan closing statement dari Ustaz Yusuf Laumah hafizahullah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai umat Nabi SAW dan terus mengumpulkannya hingga di yaumil qiyamah nanti. Lalu kemudian kita tutup majelis kita di hari ini dengan mewujudkan rasa cinta itu dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.